Majelis yang kita harapkan setiap kita berkumpul, maka Allah ampuni segala dosa kita, Allah rahmati kita, dan Allah jadikan kita termasuk orang yang beruntung dunia dan akhirat. Amin. Salawat dan salam semoga selalu Allah curahkan dan limpahkan kepada junjungan kita, Habibina wa syafi'ina wa nabiyyina sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta keluarga, sahabat dan pengikut-pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Jamaah rahimakumullah, pada malam hari ini alhamdulillah kita sama-sama hadir di majlis ini dengan niat kita untuk istiqamah. Kemudian pada malam hari ini alhamdulillah kita mengambil berkah sebagai ungkapan cinta kita kepada waliullah. Maka pada malam hari ini kita niat mahauli Syekh Samman Al-Madani, dan juga kita mengharapkan mudah-mudahan dengan berkat kita mahauli sidin membaca manaqib sidin, maka apa yang menjadi hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala urusan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak cucu kita Allah jadikan anak cucu yang saleh dan salehah. Mudah-mudahan yang hadir ini bila ada nanggarina, ada penyakit disehatkan, disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan berkat manaqib sembah, mudah-mudahan kita barataan termasuk orang yang cinta kepada kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ba'du. Kemudian daripada itu maka telah datang dalam sebahagian athar atau perkataan sahabat dan tabi'in, inda dzikri shalihin tatanazzalu rahmatur rahmanil ghaffar. Artinya ketika dibaca hikayat karamat aulia Allah Ta'ala itu, turunlah beberapa rahmat Allah yang maha pengasih lagi maha pengampun. Nah, jadi kita bila membaca manaqib berarti kita mengisahkan orang yang dicintai oleh Allah. Bila kita mengisahkan orang yang dicintai oleh Allah, maka pada saat itulah Allah turunkan rahmat kepada kita semua. Asalkan kita bujur-bujur mandangari apa yang dibaca daripada manaqib tersebut. Walaupun ulun yakin pian barataan hampir hafal sudah kisah Syekh Samman atau manaqib Syekh Samman Al-Madani, tapi setiap kita membaca maka di saat itulah Allah limpahkan rahmat dan barakah kepada kita. Tuan Syekh Muhammad As-Samman radhiyallahu an adalah seorang ulama besar yang menghimpun antara ilmu syariat dan ilmu hakikat. Sidin alim baik di bidang ilmu zahir maupun ilmu batin. Sidin orang yang sangat menonjol di zaman beliau. Walaupun sidin alim, walaupun sidin wali, sidin tetap bermadhab mengikuti ulama-ulama terdahulu. Untuk fikih beliau bermadhab kepada Imam Asy-Syafi'i, untuk akidah beliau bermadhab kepada Syaikhul Hasan Asy'ari, kemudian untuk tasawuf kepada Junaidi Al-Baghdadi. Nah, jadi jelas imam nang diumpati. Kalau wayah ini ada madhabnya madhab Soekarno. Adakah? Kalau jangan diumpati. Nah, jadi jelas mazhabnya. Nah, jadi nang jelas-jelas saja. Soekarno aja ada mulah mazhab sini, tapi ada pengikutnya aja itu. Wali kutub di dalam negeri Madinatul Rasul yang mempunyai kelebihan dan karamat yang besar. Karamat sini ini banyak. Setiap kita mengisahkan karamat sirin, ada masih karamat sirin yang kita kada pernah mendengar.
Tapi di antara sekian banyak karamat yang istimewa, yang lebih baik dari 1000 karamat adalah istiqomah. Kita dapat mengambil pelajaran dari Sidin bagaimana istiqomahnya Sidin dalam menuntut ilmu, istiqomahnya dalam mengajarkan ilmu, istiqomahnya di dalam beribadah kepada Allah, istiqomahnya di dalam berbuat kebaikan dengan hamba-hamba Allah. Ini yang perlu kita contoh, yang perlu kita tauladani dari Syekh Samman Al-Madani, atau nama lengkap Sidin Syekh Muhammad bin Abdul Karim As-Samman Al-Madani Al-Qadiri Al-Hasani. Nah, jadi Sidin ini karamat banyak. Karamat itu hanya dimiliki oleh waliullah. Bila ada wali, ada bisi karamat. Kalau orang yang menjadi nabi dan rasul diberikan kelebihan oleh Allah, punya mukjizat. Bila wali, karamat. Bila orang soleh, maunah namanya. Orang soleh itu ada kelebihannya. Sewaktu-waktu nang yang kada menduga dapat kelebihan diberikan oleh Allah, itu ngarannya maunah dari Allah. Kalau orang kada sembahyang, itulah yang dinamakan istidraj. Ibadah kada apa ada kelebihan, itu istidraj. Bahasa katanya lanjuran dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Lagi beliau tuturan Rasulullah dan bermadhab Syafi'i. Nah, yang kalau madhab Sidin Syafi'i, Sidin Habaib, orang yang memegang kutub itu, apalagi Qutbul Aqwan, rata-rata dari golongan Habaib. Qutbul Aqwan itu hanya ada 200 tahun seikung. Nah, jadi Sidin masuk Qutbul Aqwan yang hanya ada 200 seikung. Satu orang 200 tahun hanya ada. Beliau dilahirkan pada tahun 1130 daripada hijratun Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam negeri Madinatul Rasul. Syekh Samman ini lahir di Madinah, nuntut ilmu di Madinah. Kalau bidang fikih beliau belajar kepada Abah Sidin seorang, Syekh Abdul Karim. Abah Sidin alim. Abah Sidin alim, makanya belajar lawan Abah Sidin. Kemudian di bidang lain Sidin belajar kepada guru-guru yang lain, di antaranya Syekh Sulaiman Kurdi, Sulaiman Kurdi. Nah, Sidin lahir di Madinah, belajar di Madinah, ngajar di Madinah, wafat pun di Madinah. Mudahan para tenang hadirnya bisa ziarah ke makam Nabi berataan. Bila kita ziarah ke makam Nabi, kemudian habis itu kita ke Baqi. Nah, di Baqi ini bila kita mengarah ke pekuburan istri-istri Rasulullah, disitulah makam Syekh Samman Al-Madani. Nah, jadi Syekh Samman ini pekuburan Sidin, parakan lawan hubungan pekuburan segala istri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di masa kecil beliau diasuh dan dididik oleh orang tuanya dengan didikan ilmu agama, dan beliau sangat berbakti kepada orang tuanya. Salah satu sifat mulia Syekh Samman yang dapat kita contoh adalah beliau bakti dengan orang tua beliau. Beliau bakti dengan Mama Abah Sidin. Beliau senantiasa menyenangkan hati Mama Abah Sidin. Nah, jadi Syekh Samman ini selama hidup kada pernah menyakiti hati Mama Abah. Dan keberkahan akan Allah limpahkan kepada setiap orang yang apabila dalam kehidupannya dia menyenangkan hati Mama Abahnya. Mudahan anak kita soleh-solehah berataan. Nah, kemudian apabila kita nih anak baik, anak soleh, maka jangan udah sekumpul, ada beberapa caranya. Yang pertama, Sidin baiki pondasinya. Maksudnya baiki pondasi ini, Sidin pilih bini nang solehah, nang afifah, nang taat kepada Allah. Kalau afifah itu menahan diri, bisa menjaga diri daripada segala maksiat. Ini bagi orang nang belum berbini, kau memilih bini. Kalau nang ada aja sulit. Nah, mudahan bini kita nang ada nih jadi bini yang solehah berataan. Biar aja bini penyarikan tuh akan nang solehah. Ini pian, ulun sudah pernah sampaikan, kada sesedikit orang tuh jadi wali berkat besi bini penyarikan. Makanya jangan mengeluh besi penyarikan dulu. Syukur ya, walaupun sambil meneteskan air mata.
Tapi ada amalan dari guru. Ini siapa hendak ada penyarikan, ada amalan dari guru. Catatan waktu pengajian dulu. Jar guru bilainya dan guru sokumpulnya bilainya penyarikan supaya ambil penyarikan supaya di hati diandaki oleh Allah sifat hilim itu ya kada penyarikan. Maka Jarsidin bila habis asar tiap hari itu artinya tuh baca 3 kali atau 7 kali apa nang dibaca alam asyrah laka sodrak sampai habis. Tangan di dada sini nah, parak hati sini nah. Maka kebanyakan kita nih tambah tua tambah penyarikan. Nah jadi supaya ambil penyarikan baca alam nasrah. Nah habis sembahyang atau habis berdoa baca alam nasrah tangan dia di sini. Nah alam nasrah laka sodrak sampai habis 3 kali. Tapi bujur-bujur baca sampai habis, jangan bismillahirrahmanirrahim alam nasrah laka sodrak sampai habis, bismillahirrahmanirrahim alam nasrah laka sodrak sampai habis. Itu kan pintar. Maksudnya sampai bujur-bujur habis dalam nasrahnya sampai ayat terakhirnya. Fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Sampai situ 3 kali enggak? Bilanya sampai 7 kali bagus lagi. Tapi tangan sambil mengikuti di sini nah, mengikuti. Sampai coba nyarikan insyaallah. Sampai. Tapi kalau ya mamalak sekali aja bisa kada itulah tapi pengaruh hari mama makannya di hari-hari mama makannya tuh hari-hari bapak sini baca alam nasrah setumat aja 3 kali berapa menit aja itu. Nah jadi Jarsidin baiki pondasinya pilih bini yang salehah. Langkah 2 pilih calon mintuha kita. Tapi kita sudah bisi mintuha, berarti gasan anak calon. Kalau mintuha anak tuh apa ngarannya besan itu? Besan. Nah, pilih besan kita nih nah. Orangnya soleh-solehah juga. Mengetahui soleh-solehah itu di mana? Ujar guru usahanya halal. Nah, bila calon besan kita nih usahanya halal, nah ini ada harapan berisi cucu kena soleh. Yang kedua besan kita, yang ketiga besan kita nih cari nang anggaran cinta lawan orang-orang soleh. Katujuh lawan tuan guru, bukti sirin katujuh lawan tuan guru, katujuh hadir di majelis, di rumah sirin foto-foto bubuhan ulama, bubuhan tuan guru besar, nah bubuhan orang soleh. Maka itu berarti katujuh lawan tuan guru. Yang keempat Jarsidin bila inya sudah kawin maka tangan andak di bumbunan nang bini baca akan habis kawin di malam pertama tuh Allahumma atau habis akan nikah enggak? Allahumma inni as'aluka min khairiha wa khairi ma jabalta alaihi a'udzubika min syarriha wa syarri ma jabaltaha alaihi. Hanya baca Jarsidin Al-Ikhlas sekali 3 kali, Al-Falaq An-Nas sekali, hanya baca Rabbi habli dzurriyyatan thayyibah atau Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurratan waj'alna lil muttaqin. Hanya baca Allahumma jadilna syaitan wa jadilna syaitan razaqana. Hanya gauli bini dapat tuh. Panjang banget bacaannya nih. Pada sampat lagi. Kepanjangan bacaannya. Tapi itu cara anak dapat anak saleh. Dan adalah tabiatnya radhiyallahu anhu itu ketika masa kecilnya sampai besarnya hingga sampai ia kepada makam mursyidnya adalah selalu kasih sayang kepada sekalian orang yang menuntut ilmu dan kepada sekalian fakir orang yang fakir dan miskin. Nah jadi pelajaran yang kedua yang dapat kita ambil dari Syekh Salman Al-Madani adalah beliau tuh kasih sayang. Kasih sayang lawan orang menuntut ilmu, kasih sayang lawan kafir miskin, kasih sayang orang nang kasih sayang dikasih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kita dalam hidup nih mun hendak beruntung hendaklah bersifat kasih sayang itu sifat wali. Wali itu kasih sayang berdatang kepada makhluk Allah, jangankan kepada manusia, kepada binatang aja kasih sayang makhluk Allah yang lain daripada manusia itu wali. Kemudian yang diriwayatkan dalam satu riwayat bahwasanya di akhir zaman itu ada 4 yang
yang akan diangkat oleh Allah Ta'ala. Yang pertama yang akan diangkat oleh Allah Ta'ala adalah berkah dari muka bumi. Di akhir zaman itu banyak umur kada berkah, rezeki kada berkah, usaha kada berkah. Kalau dulu kita berisi duit tuh lihat, kalau bahari tahun 90-an tuh berisi duit 10 juta. Awak kada naik haji tuh. Awak. Kadang orang bahari itu gawian bawa rumah, awak berhaji. Penghasilan kata lebih banyak, tapi berkah, cukup dimakan. Wah ini ya Allah ya Rabb, buat duit tuh pian ke pasar 250 omak sekali kulit sedikit bener belanjaannya. Sayurannya belum iwak. Kadang duit itu datangnya banyak, tapi habisnya kena ketahuan juga. Mukar habis. Itu kurang berkah pengarannya tuh lah. Dia mengarnya berkah tuh biar sedikit, tapi cukup berkah. Rizki itu berkah apabila kita gunakan di jalan yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya orang yang berakal itu mencari dunia dasar ibadah, tapi orang yang bodoh meninggalkan ibadah dasar mencari dunia. Paling jadi kita supaya berkah rezeki kita, maka jangan sampai meninggalkan ibadah kepada Allah. Yang kedua yang diangkat oleh Allah itu adalah kasih sayang. Di akhir zaman itu orang kurang kasih sayang. Kada tapi kasih sayangan lagi. Akhirnya lawan tetangga bermusuhan, lawan dang sanak bermusuhan, orang alim sama orang alim bermusuhan. Lawan kuitan bahkan ada yang bermusuhan juga, lawan mama abah bermusuhan juga. Ini kenapa kasih sayang diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga yang diangkat oleh Allah adalah keadilan. Di akhir zaman malih mencari keadilan dunia. Hukum apa bahasa orang lain itu? Hukum tajam ke bawah, kumpul ke atas. Di akhir zaman ini maju tak gentar membela yang bayar. Maju tak gentar membela yang bayar. Itu. Siapa yang bayar, itu yang dibela. Siapa kada bayar, walaupun dia bujur jadi salah. Yang salah walaupun dia salah, boleh berduit jadi bujur. Itu keadilan malih di akhir zaman. Yang keempat yang diangkat oleh Allah adalah rasa malu dari perempuan. Bibinian di akhir zaman kada tapi panyupan lagi. Berpakaian seksi kada supan lagi. Atau di videonya siaran langsung kah? Nang di mana gitu? Apa ngarannya tuh? TikTok. Bejugitnya, maka bibinian bejilbab itu kan supan orangnya. Bejugit. Nang penonton kan kada sih ratusan. Kadang di majelis taklim tuh pindah simpun pakaian bagus, pakaian sakalnya postingannya di Facebook, ya Allah ya Rabbi acil pakaian renang bidugit sih dia. Maka Tuhan sudah hilangnya rasa malu dari perempuan. Kada malu lagi pakaian nang seksi, kada malu lagi ucap nang kasar. Di jalan bebian lalakian lawan bibinian apa nang berkuasa bibinian. Makanya buan bapak-bapak bila bian tersinggul bibinian tak apakah jangan dilawani tinggalkan bejauh pasti kalah. Jadi bibiniannya kenapa dilawani tapi lain bibinian bukan sini lain. Jauh. Itu biasanya pengarasan mana juga. Jadi nyata kalah kita.
Jadi baik bakal harum binian ini keras. Balik lagi. Nah jadi Syekh Samane kasih sayang sini lawan orang yang menuntut ilmu. Mudahan sampai akhir hayat kita nuntut ilmu barataan. Artinya walaupun misalnya kondisi dalam keadaan uzur, tetap di hati niat menuntut ilmu jangan sampai putus. Kenapa? Karena orang apabila orang menuntut ilmu ini biar meninggal dunia, di hatinya masih ada niat nak menuntut ilmu, makanya masuk dalam golongan syahid akhirat. Orang syahid akhirat itu pada disiksa di dalam kubur. Nah jadi apabila kita inilah dalam hati ini nak ada putus niat anak menuntut ilmu, maka hukumnya syahid. Apabila meninggal syahid, syahid akhirat. Tapi mau kita anak selamat itu di samping niat ini nah supaya pada khusus ilmu kita niat akan terus. Kemudian yang kedua amalan. Bilanya garing baca tadi maghribnya dahulu sampaikan. Bilanya garing baca hendak